Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 31 sampai bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku tahu segala rahasia serta memiliki pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang ini, kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka.
Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu,' tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah tetap di jalan yang benar. Sebuah buku dengan judul Mind Opener, tulisan Agung W.B. menulis demikian, "Kebingungan adalah sesuatu yang alami dan wajar. Kebingungan adalah tanda perkembangan. Bingung terhadap sesuatu adalah tanda bahwa pemikiran kita sedang berkembang untuk memahami lebih lanjut dan lebih dalam. Tetaplah fokus terhadap visi yang telah Anda buat. Apapun yang dikerjakan dan dipilih sebagai langkah nantinya, fokus terhadap visi Anda." Ungkapan ini senada dengan pernyataan Yesus dalam Injil hari ini. Tetapi hikmah dibenarkan oleh semua yang menerimanya. Pernyataan ini menyerukan kegelisahan hati Tuhan yang oleh penginjil Lukas digambarkan seumpama anak-anak di pasar. Mereka adalah orang-orang bingung. Tapi kalimat Yesus pada akhir teks menjadi sebuah momen eureka atau kesadaran atau penemuan baru, karena memang dari kebingungan inilah mereka kiranya menangkap hikmah dan dibenarkan.
Saudara-saudari terkasih, setiap manusia tentu tak dikecualikan dari pengalaman dan perasaan bisa merasa bingung tentang suatu hal yang kita alami atau hadapi. Kadang situasi itu bisa bertahan lama dan mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan dan tidak juga diinginkan. Demikian pula jalan keluarnya tidak selalu tersedia dan siap untuk ditempuh. Sekalipun demikian, keyakinan harus ada, visi hidup harus tetap jelas dan tegas dalam diri. Itulah visi iman yang perlu kita pegang, karena kita tahu bahwa visi iman adalah jalan yang benar karena sesuai kehendak Allah. Maka, janganlah terlampau cemas dalam kebingungan dan ketidakpastian. Tetaplah selalu berjalan di jalan yang benar, apapun situasi kehidupan yang kita hadapi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.